Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah perlindunganku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tidak ada yang lebih indah bagi kami kecuali ketika setiap saat kami boleh bersekutu dengan Engkau. Tidak ada yang lebih indah dalam perjalanan-perjalanan tiap hari kami kecuali kami duduk bersama dengan Engkau, bersama dengan hadirat-Mu, bersama dengan kekuatan-Mu, bersama dengan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati setiap pertolongan Allah yang memberkati kami. Itulah Engkau Tuhan, itulah Engkau Tuhan dan Allah kami yang ada untuk kami dan sudah membuktikan setiap hari Engkau sertai kami, dan hari ini kembali tangan setia Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu,
Amin, haleluya. Ambil waktu sejenak, bersekutulah dengan Allah. Ambil waktu sejenak, bawa dirimu lebih dekat kepada Allah. Mengucap syukur dalam pujian, berterima kasih buat penyertaannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, haleluya. Kami boleh rasakan indahnya Engkau setiap hari. Kami boleh rasakan berkat-berkat yang menyertai kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku ingin selalu bersekutu, menikmati biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Kita berdiri bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat semua penyertaan-Mu yang sudah Engkau tolong kami. Terima kasih buat setiap kata firman-Mu tiap hari yang memberkati kami, membuat kuat kami berjalan, melewati hari, melewati minggu, melewati bulan dengan segala pertolongan Allah dan menyertai kami bersama. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami kembali pagi ini dengan firman Allah. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan bersama kita boleh berkata, amin.
Puji Tuhan, kita kembali dengan pembacaan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-12. Kita mulai dengan pemerintahan Rehabeam yang sudah kita mulai baca kemarin. Karena apa yang sudah terjadi dengan kematian Salomo, maka anaknya Rehabeam mulai membuat tindakan-tindakan untuk menguatkan kerajaan Israel. Kita tidak melihat banyak, tetapi 2 suku yang tadi kita telah membaca di pasal 2 Tawarikh 10 ayat yang ke-18, ia hanya mendapatkan 2 suku, yaitu atas orang-orang Yehuda. Dan 10 suku diambil dan diberikan kepada Yerobeam. Ya, jadi Rehabeam memimpin orang-orang di Yehuda, sedangkan Yerobeam menjadi raja atas 10 suku, yaitu kerajaan Israel. Dengan perpecahan ini menandakan 2 kekuatan yang tadinya menjadi satu suku bangsa Israel, sekarang menjadi 2 kelompok yang tiap hari hanya hidup dalam peperangan. Kalau kita memperhatikan ada pasal 12 yang kita baca tadi, harus berhadapan, Rehabeam harus berhadapan dengan Sisak. Ya, berhadapan dengan Sisak itu dituliskan di ayat yang kedua, Raja Mesir, dan mulai menyerang Yerusalem. Dan saudara perhatikan bagaimana Raja Rehabeam memimpin orang-orang Israel untuk membuat mereka berada di tengah-tengah peperangan melawan Raja Mesir. Ya. Lalu kita melihat bagaimana Rehabeam mengajak orang-orang Yerusalem dan Yehuda untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-7, mereka merendahkan diri dan datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Rehabeam punya cara untuk mengajak 2 suku kecil yang dimilikinya untuk mencari Tuhan, merendahkan diri dan mencari Tuhan. Memang kita melihat bahwa Rehabeam tidak benar-benar mencari Allah. Apalagi dengan kehidupan keluarganya yang melesatkan keinginan dirinya. Melesatkan apa yang menjadi keinginan dirinya. Pasal 11 kemarin yang kita baca ayat yang ke-23, ia memberikan mereka makanan dengan limpah dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Tidak dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Tidak dengan sungguh-sungguh menemukan apa yang menjadi keinginan hati Allah. Tetapi ketika Raja Sisak menyerang orang-orang Yerusalem dan Yehuda, maka kita memperhatikan bagaimana Rehabeam kembali merendahkan diri dan mencoba minta pertolongan kepada Allah. Kebaikan Allah masih kita perhatikan di ayat yang ke-7.
Mereka merendahkan diri, dan ayat yang ke-7 berkata, aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Allah tidak memusnahkan Rehabeam dengan dua suku yang di bawahnya. Tetapi Allah hanya mengajar supaya Rehabeam belajar hidup takut akan Allah. Tetapi sekali lagi di ayat 13, 2 Tawarikh pasal 12 ayat 13, ketika Tuhan sudah menolong akan orang-orang Yehuda dan Yerusalem, maka ayat yang ke-13 dalam 2 Tawarikh 12 ayat 13, Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat. Lalu berumur 41 tahun ia menjadi raja, 17 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ayat 14 berkata, Rehabeam berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ini Rehabeam, raja atas Yerusalem dan Yehuda. Digantikan oleh anaknya. Kita lihat pekerjaan-pekerjaan selanjutnya yang terjadi di kerajaan Yerusalem dan kerajaan Israel. Pasal 13 berbicara tentang Raja Abia. Siapakah Raja Abia? Dia adalah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, maka Abia anak dari Rehabeam. Kalau ayahnya tidak mencari Allah dengan tekun, kalau Rehabeam tidak mencari Allah dengan tepat, dengan benar, bagaimana anaknya? Kita melihat Abia, anak Raja Rehabeam, dikatakan pada ayat yang ke-3, memulai perang dengan pasukan pahlawan yang berjumlah 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perang melawan Rehabeam atau anak Rehabeam yaitu Abia dengan 800.000 orang pilihan pahlawan yang gagah perkasa. Abia memulai perang dan Yerobeam membuat 2 kali lipat kekuatan untuk mengalahkan Abia. Tetapi Abia mengajak orang-orang Yehuda berteriak mencari Tuhan. Abia mengajak semua orang-orang Yerusalem dan Yehuda dengan kalimat ayat yang ke-10. Pasal 13 ayat 10. Tuhanlah Allah kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harun yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugas. Tiap pagi mereka membakar persembahan, juga tiap petang mereka menyusun roti sajian, dan mereka memelihara kewajiban terhadap Tuhan Allah kami. Lihatlah ayat 12.
Pada pihak kami Allah yang memimpin dan imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu, maksudnya terhadap orang Israel. Jangan berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Abia mempunyai sikap mengajak orang-orang Yerusalem dan Yehuda mencari Allah. Berteriak minta pertolongan Allah. Berteriak mencari kekuatan Allah. Secara fisik memang Yerobeam menghampiri Abia dengan 800.000 tentara. 2 kali lipat kekuatan Abia. Tetapi Abia mencari Tuhan dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatannya. Hasilnya ayat yang ke-15, orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang Yehuda memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Hasil teriakan kepada Allah, hasil mencari Tuhan, sekalipun kekuatan terbatas. Tetapi Abia mengalami kebenaran seperti moyangnya, seperti Daud. Ia tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Salomo. Ia tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh Rehabeam. Tapi ia mencari Tuhan seperti Daud. Maka Allah memberikan kemenangan. Ayat 17. Abia dan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Israel. Ayat yang ke-18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Itulah yang terjadi di tengah-tengah pemerintahan Abia. Itulah yang terjadi. Abia mengejar Yerobeam ayat 19 dan merebut Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, Efron dengan segala anak kotanya, dan tidak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan pada zaman Abia. Ketika Abia mencari Tuhan, ketika Abia dengan sungguh mencari Allah, maka kita melihat Allah menyertai Abia. Allah menyertai Abia dengan sungguh. Patsal 14 ayat yang pertama, kemudian Abia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Ia punya anak yang disebut dengan Asa, juga menjadi seorang raja. Ayat yang kedua Patsal 14, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Beberapa hal yang kita bisa temukan dalam kisah tentang raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh Raja Abia. Kekuatannya terbatas. Kekuatannya tidak seberapa. Ia hanya memimpin 2 suku bangsa Israel. Ia cuma punya 2 suku. Dan orang-orang di bawah pemerintahan Yerobeam mengalahkan dengan kekuatannya bahkan 2 kali lipat. Tetapi ketika Abia mengajak orang Israel mengandalkan Tuhan, maka kemenangan diberikan
kepada Abia dan orang-orang Yerusalem. Diberikan kepada mereka karena Abia mengajak mereka mencari Tuhan, merendahkan diri dan mencari Tuhan. Saudara, apa andalan kita hari ini? Apa yang menarik untuk dapat kita pergunakan sebagai kekuatan kita? Mazmur berkata, kitab Mazmur. Coba kita ingat ada ayat di dalam kitab Mazmur yang mengingatkan kita pasal 20. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemenangan bukan terletak pada kekuatan manusia. Yeremia 17 berkata ayat yang terkenal pada ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan tangannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuannya. Tetapi kata firman Allah, ayat yang ke-7, dari sorga yang kudus. Ada kemenangan yang diberikan kepada orang-orang yang diurapinya. Orang-orang yang diurapinya mempunyai kemenangan-kemenangan. Haleluya. Karena ada tangan kanan Allah yang menyertai orang-orang yang diurapinya. Ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah kepada nama Tuhan Allah kita. Orang lain memegahkan kereta, orang yang lain memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh ayat 9. Tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Sebab itu apa andalan kita hari ini? Apa yang membuat kita bisa berdiri dengan tegak hari ini? Firman Allah berkata, karena andalanku adalah Tuhan. Kalau kita mau tetap tegak, kalau kita mau tetap berdiri dengan kokoh, kalau kita mau andalkan Tuhan, haleluya, maka saudara dan saya akan alami kemenangan-kemenangan. Engkau akan berdiri tegak. Dan pada ayat yang ke-18, kembali kepada 2 Tawarit 13 ayat 18. Demikian orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Bukan hanya sekedar cerita, tapi saudara boleh melihat ketika orang lain mengandalkan kuda, ketika orang lain mengandalkan kereta, kita cuma mengandalkan Tuhan. Haleluya. Satu ayat di dalam kitab Wahyu mengingatkan kita kepada jemaat Philadelphia. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Apa tanda kita mengandalkan Tuhan? Bukan sekedar ucapan.
mengandalkan Tuhan. Tetapi sebuah sikap yang ditunjukkan bagi orang yang mengandalkan Tuhan adalah menuruti firman-Ku. Jemaat Philadelphia dikatakan kekuatanmu tidak seberapa. Abia dengan 400.000 tentaranya tidak sebanding dengan kekuatan Yerobeam yang 800.000 tentaranya. Tetapi saudara perhatikan, ketika kita mengandalkan Tuhan dengan cara menuruti firman-Ku, maka ayat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 9, aku akan menyuruh mereka, musuhmu, akan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ini bukan kalimat untuk masa lampau. Wahyu pasal 3 bukan kalimat untuk masa lampau. Tapi saudara tahu bahwa apa yang digambarkan di dalam kitab Wahyu adalah bagian yang kita akan lalui bersama. Dan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang belajar untuk hidup di dalam kasih Allah. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang bukan cuma hidup dalam kasih satu dengan yang lain, tapi dengan mengikuti firman-Ku, kata Tuhan, itu menjadi sebuah tanda bagaimana jemaat Philadelphia mengasihi Allah. Secara vertikal, secara horizontal. Jemaat Philadelphia mengasihi Allah, tunduk kepada Allah. Dan saudara melihat di ayat yang ke-11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bagian ini jelas bagi kita yang hidup di akhir zaman. Bagaimana kita dengan tekun pegang apa yang ada pada kita. Tidak berpaling kepada perkara-perkara lain. Tidak mencari andalan-andalan lain. Tapi mengandalkan Tuhan. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang apa yang ada pada saudara. Itu bukan materi. Itu bukan kekayaan. Itu bukan kehidupan yang dapat kita andalkan. Tetapi yang kita andalkan adalah Yesus. Pegang apa yang ada padamu. Nikmatilah perjalanan bersama dengan Allah. Andalkan Dia dalam seluruh kehidupanmu. Maka dikatakan ayat 12, Wahyu pasal 3:12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Kita menjadi tiang-tiang penopang di tengah bait suci Allah. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Menjadikan orang-orang yang pada akhir zaman tidak andalkan perkara lain. Hanya satu andalan kita. Yesus adalah andalanku. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan
yang terbaik. Engkau dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andal, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memulihku, Tuhan pemulihku. Tidak ada lain yang kami andalkan, Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih buat semua yang Engkau katakan. Di tengah keadaan yang semakin menyombongkan diri, Engkau berkata bahwa andalan Abia, andalan orang-orang Yerusalem, mereka hanya mengandalkan Engkau, Tuhan. Satu-satunya yang ku, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
Tuhan pemulih. Dan Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Hari ini kembali Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami pemulihan. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami kesembuhan. Engkau Tuhan yang mencukupi segala kehidupan kami. Dan andalan kami cuma Engkau. Kita berdiri bersama. Satu-satunya yang ku Amin, haleluya. Perjalanan kami lanjutkan dan kami andalkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Tidak ada keuntungan orang yang berperang dengan Engkau. Tetapi ketika kami mulai mengandalkan Engkau dan berseru kepadamu, memekikkan perang dan berseru nama Tuhan, menuruti setiap kata firman Allah, menjadi bagian yang memberkati kami bersama, adalah pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, menyerahkan sepanjang hari perjalanan pekerjaan keluarga kami. Dan kami tahu kami tidak sendiri. Tuhan pertolongan kami, Tuhan kekuatan kami, dan Tuhan andalan kami. Terima kasih. Di dalam berkat nama-Mu kami berdoa, Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi pertolongan bagi kami. Dan bersatu hati kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.